Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat 14 mengatakan, sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu.
Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, topik minggu hari ini reformasi spiritualitas. Reformasi berasal dari dua kata, re dan form. Re artinya kembali dan form bentuk. Reformasi berusaha untuk mengembalikan kepada bentuk semula. Seorang reformator melakukan suatu kegiatan untuk mengembalikan sesuatu itu kepada bentuknya yang semula, yaitu memiliki tujuan untuk mengembalikan sesuatu ke bentuk awalnya. Dalam kesempatan khotbah minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini, saya akan menyampaikan tentang dua orang tokoh reformasi. Yang pertama, tokoh reformasi Alkitabiah, yaitu Yosia, sebagaimana dalam perikop khotbah ini. Pada umur 8 tahun, Yosia sudah dinobatkan menjadi raja atas Israel. Ia memerintah di Yerusalem. Alkitab menceritakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti kakeknya Daud. Raja Yosia menyuruh Safan, seorang panitra, untuk memperhatikan para tukang-tukang yang sudah disuruh untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kemudian pada proses pembersihan dan perbaikan rumah Tuhan, telah ditemukan gulungan yang berisikan
firman Tuhan, hukum Tuhan, dan ketetapan Tuhan pada zaman Musa. Kemudian Safan membacakannya di hadapan raja. Setelah Raja Yosia mendengar isi kitab tersebut, maka dikoyakkannyalah lah pakaiannya. Kemudian ia memberi perintah kepada Imam Hilkiah untuk bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus Yosia lakukan kepada bangsa tersebut di hadapan Tuhan. Itulah awal dari reformasi Yosia. Mengapa Yosia meminta petunjuk dari Tuhan? Karena ia sadar betul bahwa kebenaran itu hanya boleh kita dapat dari Tuhan. Tokoh reformasi yang kedua adalah Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Ada beberapa pikiran yang kita dapat dari apa yang kedua tokoh ini lakukan, yaitu yang pertama, Raja Yosia dan Martin Luther sama-sama bersedih hati ketika mereka melihat bahwa ketidakbenaran telah terjadi. Ketidakbenaran juga terjadi dalam praktek peribadahan kepada Tuhan. Martin Luther melihat kenyataan bahwa ajaran gereja yang disampaikan oleh para pelayan gereja pada zamannya, bahwa dosa boleh dihapus dengan memberi sejumlah uang. Dan Martin Luther tidak setuju dengan praktek-praktek tersebut. Martin Luther pun percaya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 17. Yang kedua, baik Raja Yosia ataupun tokoh reformasi gereja Martin Luther, kedua tokoh tersebut sama-sama meminta petunjuk dari Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun tokoh pembaharu, tokoh reformasi di tengah-tengah gereja adalah orang yang setia memohon petunjuk dari Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan, untuk melakukan setiap aktivitas pelayanannya. Sebenarnya, meminta petunjuk dari Tuhan adalah sikap rendah hati, sikap orang yang tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mau mengandalkan cara berpikir sendiri. Dia mengutamakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat ataupun di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan Tuhan sungguh menyukai kerendahan hati umatnya. Bagaimana caranya meminta petunjuk dari Tuhan? Jawabnya sangat sederhana. Sama seperti Raja Yosia, sama seperti Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Mereka terus mempelajari dan mendengar firman Tuhan, tekun berdoa dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, dan tokoh reformasi yang tersempurna adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat 19. Tuhan Yesus pun melakukan pembaharuan peribadahan kepada Tuhan dengan selesai dan sampai tuntas. Itu dilakukannya di kayu salib di Golgota. Saudara-saudara yang terkasih, dalam melakukan reformasinya, Raja Yosia bertanya kepada Hilkia imam besar dan mendengarkan firman Tuhan, merespon firman Tuhan, dan membersihkan bait suci, baik dari alat-alat atau bagian-bagian peralatan bait suci yang tidak berkenan dengan Tuhan. Itu dibuang, dihancurkan, dibakar, abunya dibuang jauh-jauh. Kemudian Raja Yosia juga memerintahkan setiap imam-imam palsu, imam dewa-dewa, imam ilah-ilah, supaya keluar dari rumah bait Allah. Martin Luther juga mengatakan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan. Itu tidak bisa dibeli dengan materi. Itu adalah oleh kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, reformasi yang benar adalah ketika Tuhan menjadi segala-galanya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan umatnya. Ketika Tuhan menjadi kudus, dan kita juga harus dalam kekudusan beribadah, menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesuslah imam besar kita. Dialah yang memberikan petunjuk firman Allah, hukum Allah kepada kita. Apa yang Allah Bapa mau telah ditunjukkan dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Kepadanya lah kita beribadah. Dialah yang senantiasa membaharui, mereformasi kehidupan kita. Di dalam Yesus Kristus, kehidupan kita senantiasa baru dari hari ke hari. Dan kita, orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, marilah kita terus-menerus mereformasi hidup kita, iman percaya kita, cara beribadah kita, dan cara berdoa kita, agar tetap terpelihara seperti yang Tuhan inginkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih dan puji syukur kami ucapkan karena firman-Mu sudah kami terima tentang Raja Yosia, tokoh reformasi bagi umat-Mu Israel dan Yehuda, menyingkirkan berhala-berhala dan para pelayan-pelayan berhala jauh-jauh, dan mengajak bangsa tersebut kembali kepada Tuhan dan bersatu hati melakukan firman Tuhan.
Kami juga mendengar tentang Martin Luther, bahwa penghapusan dosa oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami tahu semua itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Dosa kematian telah dibuang jauh-jauh, dan kemenangan adalah milik kami. Amin.